adalah Peter Parker, remaja cupu yang hidup malang dan seringkali mendapat perundungan di lingkungannya. Seperti saat ini, ia yang tertinggal naik bus sekolah terpaksa harus berlarian jauh hanya untuk mengejar fasilitas dari sekolahnya itu. Bukannya membantu temannya yang sedang ngos-ngosan berlari mengejar bus, teman-teman sekolahnya justru menikmati pemandangan tersebut. Termasuk supir bus itu sendiri yang terkesan cuek dan menertawakan tingkah Peter. Lain halnya dengan Mary Jane, murid perempuan ini justru merasa kasihan dengan apa yang dialami oleh Peter. Rasa iba itulah yang mendorongnya untuk meminta supir menghentikan bus. Setidaknya agar si cupu bisa ikut naik bersama yang lainnya. Meski akhirnya bisa berangkat menggunakan bus sekolah, namun penderitaan Peter tak berhenti begitu saja. Karena ternyata tak ada satupun teman sekolah yang mau berbagi tempat duduk dengannya. Parahnya lagi, pandangan Peter yang masih fokus mencari kursi kosong malah dimanfaatkan oleh teman lainnya yang menjegal kaki remaja cupu itu. Alhasil, Peter pun harus terjatuh dan menjadi bahan lelucon semua siswa di bus tersebut. Tidak seperti biasanya, kali ini kelas Peter mengadakan aktivitas studi tour ke Fakultas Ilmu di Universitas Columbia. Kegiatan ini jelas disambut antusias oleh semua siswa kecuali Peter. Ia justru terkesan malas untuk mengikutinya, meski Peter sendiri merupakan siswa yang senang dengan penelitian dan dunia sains. Meski lebih sering dikucilkan oleh siswa lainnya, namun di sekolahnya ternyata Peter juga memiliki seorang sahabat yang selama ini selalu mendukungnya. Adalah Harry Osborn, murid laki-laki dari keluarga kaya yang secara kebetulan juga memiliki pembawaan karakter layaknya Peter. Hanya saja ia tak pernah dirundung oleh teman-teman sekolah karena status tersebut. Berbeda dengan Peter yang hidup tanpa kedua orang tuanya, Harry yang hidup bersama ayahnya jelas mendapat kasih sayang penuh di keluarganya. Seperti saat ini di mana Harry berangkat studi tour dengan diantar oleh ayahnya menggunakan mobil mewah. Mengetahui anaknya yang cukup dekat dengan Peter, ayah Harry yang bernama Norman Osborn juga ikut turun untuk menemuinya. Terlebih Norman juga mengetahui bahwa Peter adalah murid yang tertarik dengan sains sama seperti dirinya. Tak hanya itu, Peter ternyata juga turut mengikuti perkembangan sains. Seperti membaca jurnal milik Norman tentang nanoteknologi. Hingga memuatnya dalam tugas makalah yang pernah ia kerjakan. Di dalam ruang penelitian, seluruh murid dibuat kagum dengan semua yang tersaji di sana. Termasuk jumlah spesies laba-laba yang jarang diketahui. Di tempat itu juga, Peter dan Harry yang bersahabat jelas tahu bagaimana selera masing-masing. Dan gadis yang mereka idolakan tentunya adalah Mary Jane. Namun Peter yang rendah hati selalu berpura-pura menutupi perasaannya sendiri. Bahkan ia yang mengetahui bahwa Harry pun juga tertarik pada Jane, malah cenderung memberi dukungan pada sahabatnya itu untuk mendekati gadis tersebut. Peter agaknya benar-benar ingin menjaga perasaan sahabatnya itu. Ia lebih memilih kesempatan lain untuk mendekati Jane tanpa ketahuan oleh Harry. Seperti yang dilakukannya saat ini, Peter meminta izin kepada Jane untuk memfotonya, alih-alih sebagai dokumentasi untuk majalah sekolah. Di luar dugaan, salah satu spesies langka laba-laba di tempat tersebut ternyata telah lepas. Sialnya, Peter yang saat itu tengah mengambil foto Jane malah tersengat oleh laba-laba yang hilang tadi. Dengan spontan, Peter mengempaskan laba-laba tersebut sembari mengusap tangannya yang baru saja tersengat oleh hewan kecil itu. Di waktu yang sama, perusahaan Oscorp milik Norman nampak tengah dikunjungi oleh para petinggi militer. Tak hanya memantau penemuan baru di tempat penelitian tersebut, kedatangan mereka ternyata juga untuk memantau perkembangan dari serum yang sedang dirancang oleh tim ilmuwan Oscorp. Sayangnya, hingga saat ini percobaan serum baru pernah dilakukan pada objek tikus dan belum pernah sekalipun diuji cobakan kepada manusia. Hal itu disebabkan karena serum diketahui memberi efek samping pada objeknya. Dalam penelitiannya, Dr. Strom mencatat ada sejumlah perubahan signifikan pada hewan yang sudah diuji coba. Seperti tikus yang menjadi lebih agresif, brutal, dan sangat gila.
Meski tercatat mengalami peningkatan kekuatan hingga 800% pada objeknya, namun dengan efek samping tersebut, maka sampai sekarang pun pengembangan masih dilakukan dan belum memungkinkan untuk diuji coba pada sampel manusia. Alasan inilah yang agaknya telah membuat Jenderal Slocum sedikit kesal. Terlebih pihak militer juga sudah memberi dana cukup banyak pada penelitian di Oscorp. Karena alasan itu juga, Slocum mulai menggertak Norman dengan mengatakan jika pihaknya saat ini tengah tertarik pada prototipe exoskeleton yang dikembangkan oleh rival Oscorp, yaitu Quest Aerospace. Pertemuan mereka pun berlangsung singkat. Para petinggi militer itu lalu meninggalkan Oscorp dengan memberi mereka waktu 2 minggu untuk menyelesaikan penelitiannya. Sementara itu di sisi lain, kehidupan damai dan tenang di rumah Peter kini terasa sedikit berubah. Sang paman yang bernama Ben diketahui baru saja terkena PHK oleh perusahaan yang telah diabdinya selama 35 tahun terakhir. Hal inilah yang membuat Ben merasa terpukul dan tergugah untuk mencari pekerjaan baru lagi. Sayangnya, usia yang sudah menginjak 68 tahun jelas menjadi penghalang yang menyulitkannya untuk memperoleh pekerjaan baru. Kendati demikian, Bibi May yang telah menemaninya selama ini nampak tak sedikit pun kendur dalam mencintai suaminya itu. Ia begitu setia dan tak pernah lelah untuk memberi semangat kepada Ben. Tak lama kemudian, Peter pun pulang dan disambut dengan hangat oleh paman dan bibinya. Namun tidak seperti biasanya, kali ini Peter pulang dalam kondisi yang nampak sangat kelelahan. Ia bahkan terkesan cuek dan lebih memilih untuk segera beristirahat. Namun baru saja tiba di kamar, Peter tiba-tiba merasa ada yang aneh pada tubuhnya. Seketika itu juga ia pun merasa sangat lemas, demam lalu menjadi tumbang. Di saat yang sama, gertakan Jenderal Slocum nampaknya telah membayang-bayangi di benak Norman. Ia agaknya begitu khawatir jika pihak militer benar-benar menghentikan kerjasamanya dengan Oscorp dan lebih memilih menjadi partner Quest Aerospace. Batas waktu 2 minggu juga seakan tak lagi berarti bagi Norman. Kondisi inilah yang membuatnya nekat menjadi dirinya sebagai objek uji coba serum terbaru mereka. Meski sempat ditentang oleh Storm, namun tekad Norman tak bisa lagi digoyahkan. Alhasil percobaan penuh resiko itu pun dilakukan. Tanpa disangka, uji coba yang awalnya dikira akan baik-baik saja ternyata malah berubah menjadi petaka. Tubuh Norman menunjukkan adanya penolakan pada serum itu. Hingga kemudian Storm yang sangat panik lalu menghentikan proses uji coba pada rekan ilmuannya tersebut. Namun tanpa diduga, Norman yang awalnya tergolek lemas seperti tak bernyawa tiba-tiba bangun dan langsung mencekik Storm. Dengan sekuat tenaga, Norman kemudian menghempaskan rekannya itu hingga meninggoy. Kembali ke Peter, ia yang sebelumnya sempat tumbang karena sakit yang dialaminya kini terbangun dengan kondisi yang sangat bugar. Di luar dugaan, efek sengatan laba-laba kemarin agaknya telah memberi perubahan besar pada tubuh Peter. Ia kini tak lagi memerlukan kacamata untuk penglihatannya. Bahkan tubuhnya pun secara ajaib telah bertumbuh dengan massa otot yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Kondisi inilah yang membuat Peter nampak lebih percaya diri. Hal itu terlihat dari respon yang ia tunjukkan ketika menatap Jane dari jendela kamarnya. Di sisi lain, Jane yang notabene merupakan tetangga Peter ternyata memiliki kehidupan yang berbanding terbalik dengan remaja cupu itu. Meski masih tinggal bersama orang tuanya, namun Jane agaknya tak memiliki hubungan yang baik dengan orang tuanya sendiri. Cekcok dalam rumah tangga kerap mewarnai hari-hari mereka. Seperti saat ini di mana Jane harus berangkat sekolah dengan perasaan yang hancur usai bertengkar dengan ayahnya. Melihat kejadian tersebut, Peter yang juga akan berangkat sekolah malah disibukkan dengan banyak melamuni Jane. Hingga lagi-lagi ia pun tertinggal bersekolah seperti biasanya. Namun kali ini kejadian aneh justru dirasakan oleh Peter. Ia yang saat itu tengah mengejar bus sekolah malah tak sengaja merobek poster besar yang tertempel di bus. Seolah tangannya tiba-tiba lengket dan sulit untuk melepas poster tersebut. Sementara itu, Norman yang semalam sempat mengacaukan laboratorium Oscorp kini ditemukan tengah terkapar di ruang kerjanya.
Anehnya lagi, berita tentang kematian Dr. Storm malah tak diketahui sama sekali oleh Norman. Seolah apa yang dilakukannya semalam benar-benar berada di luar kendalinya. Tak hanya itu, Glider dan setelan pakaian rancangan Oscorp ternyata juga turut menghilang bersama dengan ditemukannya mayat Storm. Di sekolahnya, kejadian aneh nampaknya masih terus dialami oleh Peter. Bukan lagi tentang tangannya yang lengket, namun kali ini ia menunjukkan refleks di atas rata-rata manusia. Jane yang saat itu terpleset seketika bisa ditolong oleh Peter. Tak hanya sekedar menyelamatkannya dari terjatuh, tetapi remaja cupu itu juga sanggup menangkap kembali semua makanan yang ada di nampan Jane. Merasa telah ditolong, Jane seketika langsung melontarkan pujiannya kepada Peter. Bahkan gadis itu sampai menyanjung mata indah temannya itu yang kini tak lagi mengenakan kacamata. Sontak sanjungan yang ia terima pun langsung buat Peter menjadi berbunga-bunga. Sayangnya perasaan bahagia itu seketika sirna begitu saja. Karena sekarang Peter malah dibuat repot oleh perubahan di tubuhnya. Secara mengejutkan, peralatan makan yang dipegang Peter tiba-tiba saja terasa lengket dan sulit untuk dilepas. Bahkan dari pergelangan tangannya juga turut keluar jaring laba-laba yang sangat kuat. Sialnya, nampan yang terkena jaring malah tak sengaja terlempar ke arah Flash. Sontak, kejadian tersebut langsung membuat si tukang bully menjadi meradang. Tak ingin mati konyol, Peter yang sangat ketakutan lalu bergegas untuk pergi menjauh dari sana. Sialnya, usaha Peter untuk menghindar amukan Flash nampaknya hanyalah sebatas angan-angan saja. Karena kali ini si tukang bully berhasil mengikuti Peter dan siap menghajarnya. Namun siapa sangka, efek sengatan laba-laba tempo hari ternyata juga turut meningkatkan kemampuan indera si cupu ini. Ia tak hanya lebih peka terhadap kondisi di sekitarnya saja, tetapi juga bisa merasakan adanya ancaman yang datang tiba-tiba. Dengan mengesankan, Peter mampu menghindar dari serangan Flash yang sangat membabi buta. Bahkan tubuhnya yang kini telah berotot bisa dengan mudah menghajar lawannya yang bertubuh besar itu dan mengempaskannya sangat jauh. Aksi mengesankan tadi jelas membuat kaget semua murid yang ada di sana, khususnya Peter sendiri. Ia yang merasa gugup dengan perubahan dalam dirinya lalu berlarian keluar seolah masih belum bisa menerima perubahan tersebut. Dengan penuh penasaran, Peter lalu mengamati kondisi tangannya yang telah tersengat laba-laba tempo hari. Dan secara mengejutkan ia malah mendapati banyak duri yang muncul dari banyak pori-pori kulitnya. Tak ingin dirundung oleh rasa penasarannya, Peter yang suka dengan sains dan kerap melakukan penelitian lantas mencoba menempelkan tangannya sendiri ke dinding. Dan secara mengejutkan, tangan Peter bisa menempel dengan kuat di permukaan dinding. Ia pun terlihat begitu menikmati kemampuan barunya itu dengan memanjat dan melompat dari satu gedung ke gedung lainnya. Tak puas dengan hal itu, Peter kini kembali menguji kemampuan laba-labanya dengan mengandalkan jaring dari pergelangan tangannya. Peter dengan nekat berayun melampaui gedung hingga kemudian ia pun terjatuh setelah tubuhnya menabrak papan iklan. Sepulangnya di sekolah, Peter tak sengaja mendapati keributan yang tengah terjadi di rumah Jane. Namun ia agaknya tak ingin ikut campur dalam masalah keluarga gadis itu. Menariknya, Peter yang hendak membuang sampah malah bertemu dengan Jane yang kebetulan keluar dari rumah. Percakapan di antara mereka pun terjadi. Dalam obrolan mereka, Peter menyatakan permintaan maafnya kepada Jane soal keributan yang sempat melibatkan dirinya dan Flash di sekolah tadi. Namun Jane malah terkesan acuh seolah ia tak menyadari bahwa insiden tadi murni tanpa sengajaan. Lebih lanjut, mereka juga sempat membahas tentang rencana pasca kelulusan nanti. Peter yang tertarik pada ranah jurnalistik menyatakan keinginannya untuk pergi ke kota dan bekerja sembari kuliah. Atau setidaknya bisa sekedar menyalurkan hobinya dalam memotret. Lain halnya dengan Jane yang dari dulu tertarik dengan drama, kini berkeinginan untuk ikut dalam opera ketika sudah lulus nanti.
Sayangnya obrolan mereka malam itu tak bisa berlanjut lebih jauh, karena tak lama kemudian datang Flash yang menjemput Jane dengan mobil barunya. Seolah tak ingin kalah dari Flash, Peter yang iri lalu mencoba mencari info tentang harga-harga mobil. Namun harga mobil yang teramat mahal jelas membuatnya mengurungkan niatnya tersebut. Perhatian Peter malah kini teralihkan dengan salah satu iklan di koran. Bagaimana tidak, dalam iklan tersebut terpampang hadiah senilai $3.000 bagi siapa saja yang mampu bertahan di ajang gulat amatir selama 3 menit. Peter yang merasa tubuhnya telah memiliki kekuatan super seketika langsung tertantang untuk mengikuti ajang tersebut. Sejak saat itulah sejumlah persiapan pun dilakukannya. Mulai dari membuat kostum hingga membiasakan diri dengan melatih kemampuan laba-labanya. Di hari yang ditentukan, Peter dengan semua persiapan lalu berniat untuk pergi ke turnamen gulat. Alih-alih meminta izin ke perpustakaan, Peter malah diantar oleh Ben yang mulai mengkhawatirkan perubahan sikap keponakannya tersebut. Hal itu juga yang diungkapkan Ben pada Peter sebelum mereka berpisah. Pria itu pun berpesan agar Peter tak membuat kekacauan lagi seperti yang sempat dilakukannya pada Flash tempo hari. Karena menurutnya kekuatan besar yang datang juga akan memunculkan tanggung jawab yang besar pula. Tak lama kemudian mereka pun berpisah dan Ben berjanji akan menjemput Peter di lokasi yang sama malam nanti. Nah, di arena gulat, Peter sempat terpukau dengan pertandingan yang tengah berlangsung, di mana seorang juara bertahan dengan julukan Boneshaw mampu menghabisi setiap lawannya dengan sangat mudah. Hingga kemudian tibalah giliran Peter untuk menghadapinya. Alih-alih menggunakan nama The Human Spider, Peter malah diperkenalkan sebagai Spider-Man oleh pembawa acara di tempat tersebut. Kemunculannya dengan setelan ala kadarnya jelas memicu galak tawa dan cemoohan para penonton. Tak terkecuali dengan Boneshaw yang juga turut meremehkan kemampuan lawannya kali ini. Uniknya, pertarungan antara Boneshaw dan Spider-Man ternyata tidak berlangsung seperti sebelum-sebelumnya. Peter yang tak begitu memahami tentang tema pertarungan di sana malah harus menghadapi duel dalam kandang besi sebagaimana permintaannya akan hadiah $3.000. Alhasil kini Spider-Man mau tak mau harus bertarung dengan sang juara bertahan di dalam kerangkeng besi. Secara mengejutkan, Spider-Man yang awalnya sempat dihajar berulang kali malah berhasil memberi perlawanan yang sangat mengerikan. Bahkan ia sanggup mengalahkan Boneshaw dalam waktu yang relatif singkat. Alhasil, Spider-Man pun menjadi juara baru di ajang tersebut. Sialnya, memenangkan pertarungan kelas berat ternyata tak sebanding dengan hadiah yang ia dapat. Angan-angan untuk memperoleh hadiah $3.000 seketika sirna karena ternyata itu hanyalah bahasa untuk iklan semata. Peter justru harus menerima $100 saja atas kemenangannya tadi. Seperti mendapatkan karmanya, pihak penyelenggara yang tak adil itu malah kini dirampok oleh pria tak dikenal. Seluruh uangnya dibawa kabur oleh perampok tersebut. Menariknya, Peter yang seharusnya bisa dengan mudah menangkap pelaku perampokan itu malah sengaja membiarkannya kabur bersama dengan uang yang dirampasnya. Seolah aksinya itu telah menjadi pembalasan atas ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelumnya. Nah, tanpa disangka, apa yang dilakukan Peter tadi ternyata berdampak besar pada kehidupannya. Sosok perampok yang secara tak langsung telah diloloskan Peter sebelumnya diketahui baru saja membuat heboh di jalanan sekitar perpustakaan. Perampok itu dengan tega telah membunuh seorang pria dan merampas mobilnya. Mirisnya, yang menjadi korban kebengisan perampok itu tak lain dan tak bukan adalah paman Ben. Dengan penuh kesedihan, Peter seolah tak bisa merelakan kepergian pamannya begitu saja. Ia agaknya telah dibuat sadar akan semua kesalahannya selama ini. Menariknya, Peter yang saat itu masih bersedih di tengah kerumunan tiba-tiba mendengar info pengejaran si perampok melalui radio salah satu polisi di sana. Tanpa pikir panjang, Peter yang dibalut oleh rasa dendam seketika itu juga langsung mengejar pelaku perampokan sekaligus membunuh pamannya.
Dengan mengenakan pakaian Spider-Man-nya, Peter yang belum terbiasa menjalankan perannya sebagai superhero secara mengesankan mampu beradaptasi dengan sangat cepat. Peter tak hanya memanjat dinding vertikal dengan mudah, tetapi juga mampu melompati gedung-gedung tinggi dan bergelantungan dengan sangat lincah menggunakan jaringnya. Di bawah kejaran polisi, laju perampok tadi pun akhirnya berhasil dihentikan di salah satu bangunan kosong. Di tempat itulah Spider-Man mulai menghajar si perampok yang mulai terpojok. Namun dari sini juga Peter baru menyadari bahwa sebenarnya sosok pembunuh pamannya ternyata adalah perampok yang justru sempat ia selamatkan tadi. Dengan amarah yang memuncak, Peter sempat menghajar si perampok tanpa ampun. Hingga kemudian perampok itu pun terjatuh dengan sendirinya dari atas gedung. Bukannya puas telah berhasil menghabisi pembunuh pamannya tersebut, Peter malah menyesali perbuatannya yang telah membiarkan pelaku itu pergi begitu saja saat baru merampok di area gulat. Padahal jika ia bisa menggagalkan aksi perampokan sebelumnya, maka bukan tidak mungkin bila pamannya pun akan terhindar dari bahaya. Rasa penyesalan pun masih saja hinggap dalam diri Peter saat ia pulang. Apalagi ia juga mau tak mau harus mengabari berita kematian pamannya kepada sang bibi. Di tempat lainnya, pertunjukan exoskeleton milik Quest Aerospace tengah dilakukan langsung di hadapan Jenderal Slocum. Namun sayangnya aksi itu tak berlangsung lama. Karena secara mengejutkan muncul sosok misterius yang terbang menggunakan glider dengan setelan kostum lengkap serba hijau yang sempat hilang dari Oscorp. Tanpa banyak kata, sosok yang dijuluki Green Goblin itu langsung menembaki exoskeleton milik Quest Aerospace hingga terjadilah ledakan besar di area uji coba. Nah, singkat cerita, hasil kelulusan pun tiba dan semua murid merayakannya bersama keluarga masing-masing tak terkecuali dengan Peter dan Harry. Di momen itulah Norman yang selama ini selalu sibuk dengan urusan kantornya sempat menemui Peter secara langsung. Ia menyatakan rasa berdukanya pada Peter serta menyemangatinya untuk bisa mewujudkan mimpinya di bidang sains. Norman juga berjanji akan selalu membantu Peter kapanpun. Terlebih ia juga menyadari bahwa satu-satunya teman yang sudah dianggap seperti saudara sendiri oleh Harry adalah Peter sendiri. Di sisi lain, kebahagiaan karena telah lulus ternyata tak selamanya bisa dirasakan oleh semua murid. Buktinya saja Jane yang kali ini malah putus dengan Flash tepat saat merayakan kelulusannya. Menariknya, cekcok yang terjadi antara Jane dan Flash ternyata malah tak sengaja dilihat oleh Harry. Mendapati pemandangan tersebut, Harry yang selama ini tertarik pada gadis itu sontak merasa berbunga-bunga. Ia seolah menemukan kesempatan yang selama ini dinantinya. Lain halnya dengan Peter, kematian pamannya jelas sangat membekas dalam dirinya. Ia bahkan terus saja termenung dengan terus meratapi penyesalannya. Wisuda yang semestinya dirayakan dengan sukacita, faktanya malah terasa hampa tanpa kehadiran sang paman. Hal itu juga lah yang mendorong Bibi May untuk terus menyemangati Peter. Secara ajaib, Peter yang baru dinasihati oleh bibinya seketika itu juga seperti mendapat semangat lagi. Terlebih ia juga masih terbayang pesan mendiang sang paman untuk lebih bertanggung jawab dengan kekuatan besar yang ia miliki. Seolah tersadar akan jati dirinya saat ini, Peter lalu bangkit dan kembali membuka kotak penyimpanan pakaian Spider-Man miliknya. Ia agaknya tahu betul bahwa pakaian seadanya yang sempat digunakan saat bergulat harus lebih disempurnakan lagi. Apalagi Peter juga sempat membuat sendiri desain pakaian superhero manusia laba-laba yang belum sempat diwujudkannya. Karena semua alasan itulah, kini Peter bertekad untuk menjadi pahlawan yang sesungguhnya dengan memberantas kejahatan sebagaimana kekuatan besar yang menjadi tanggung jawab dalam dirinya. Sejak saat itulah, Peter dengan karakter sebagai Spider-Man muncul menjadi pahlawan baru di tengah masyarakat. Melalui aksinya dalam menggagalkan perampokan, menghajar pelaku kriminal, dan menyelamatkan banyak orang dari bahaya, Spider-Man yang awalnya dianggap meresahkan seketika diulu-ulukan menjadi sosok pahlawan yang sangat dibutuhkan kehadirannya. Fakta itu juga yang membuat Spider-Man mulai disorot oleh sejumlah media besar.
Salah satunya adalah Daily Bugle. Menariknya, di antara banyaknya media ternama, ternyata tak ada satupun yang memiliki tampilan sempurna sosok Spider-Man di headline mereka. Alasan inilah yang mendorong Jonah Jameson untuk membuat sayembara pencarian fotografer yang bisa mengambil foto Spider-Man dengan sempurna. Agaknya pemimpin Daily Bugle ini benar-benar tahu bagaimana siasat agar korannya memiliki penjualan tertinggi di antara media cetak lainnya. Di tempat lainnya, Peter yang kala itu tengah berkeliling mencari pekerjaan malah tak sengaja bertemu dengan Jane. Sayangnya, Jane yang selama ini bermimpi untuk bekerja di pentas drama, nyatanya malah hanya menjadi pelayan di salah satu restoran. Kondisi inilah yang sempat membuat gadis itu menjadi minder. Mendengar fakta tersebut, Peter yang selama ini selalu mendukung Jane lantas memberi semangat pada gadis itu untuk terus berjuang dengan mimpinya. Terlebih Jane juga diketahui sekarang telah menjalin hubungan istimewa dengan Harry. Dalam mencari pekerjaan, Peter juga masih kerap menyambangi apartemen Harry dan sesekali berjumpa dengan Norman ketika di sana. Seperti saat ini, perjumpaan mereka sempat tertuju pada bahasan tentang karir, di mana Norman turut menawari pekerjaan untuk Peter setelah mengetahui jika sahabat anaknya itu masih menganggur. Namun bukannya menerima tawaran tersebut, Peter yang terdidik mandiri sejak kecil justru menolak tawaran Norman. Ia berdalih jika dirinya ingin mendapat pekerjaan dengan perjuangan sendiri, tanpa merepotkan orang lain. Bagai yang bersambut, harapan Peter untuk memperoleh penghasilan dari hobinya kini telah menemui jalannya setelah ia tak sengaja mendapati iklan sayembara dari Daily Bugle. Tak mau kehilangan kesempatannya, Peter yang kembali beraksi dengan kostum Spider-Man-nya tak lupa menempatkan kamera di sekitar lokasi tempatnya berada. Nah, dengan cara inilah ia bisa mendapatkan jepretan foto aksi Spider-Man dengan sangat baik. Sekaligus juga membuat Jameson terkesan dengan hasilnya. Namun sayangnya Peter tidak serta-merta direkrut sebagai karyawan Daily Bugle. Ia malah hanya diberi bayaran $300 untuk beberapa hasil foto tersebut. Jameson berdalih bahwa pihaknya hanya membutuhkan fotografer freelance saja dan bukan karyawan tetap seperti halnya redaktur lainnya. Meski sempat merasa sedikit kecewa dengan status kerjanya, namun dengan bayaran yang ia terima, kini Peter mulai mendapatkan kepercayaan dirinya. Ia bahkan tak ragu untuk memperkenalkan diri sebagai seorang fotografer. Kebahagiaan Peter ternyata berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan Norman saat ini. Ia justru harus dihadapkan dengan fakta pahit karena ternyata dewan perusahaan telah sepakat untuk menjual Oscorp dalam waktu dekat. Mendengar pernyataan si pihak itu, Norman yang merasa menjadi salah satu petinggi sekaligus juga pendiri Oscorp jelas sangat marah. Bukan sekedar tak pernah didengar, tetapi juga karena merasa perjuangannya dalam membesarkan Oscorp terasa sia-sia. Parahnya lagi, dewan perusahaan ternyata juga memberi batas waktu 30 hari bagi Norman untuk angkat kaki sebelum perusahaan resmi terjual. Atau setidaknya ketika Oscorp mengumumkan penjualan perusahaan pada acara Festival Persatuan Dunia. Dengan kata lain, Norman yang merupakan pendiri Oscorp kini malah dipecat oleh para dewan bahkan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Beberapa hari pun berlalu dan kini tiba waktunya untuk gelaran Festival Persatuan Dunia diadakan. Namun tak sesuai harapan, jelang pengumuman penjualan resmi Oscorp dilakukan, tiba-tiba saja datang tamu yang tak diundang. Green Goblin muncul dengan membuat kekacauan. Ia menggunakan senjatanya untuk membuat beberapa ledakan di acara festival. Parahnya lagi, makhluk hijau itu juga turut menghabisi para dewan Oscorp termasuk membuat Jane terancam jatuh. Tak tahan hanya dengan melihat kekacauan yang terjadi di hadapannya, insting Peter untuk menghentikan aksi kejam Green Goblin pun seketika muncul. Ia dengan cepat langsung mengubah penampilannya menjadi Spider-Man dan memberikan perlawanan pada makhluk tersebut. Meski tak bisa menghabisi Green Goblin, namun setidaknya Spider-Man berhasil membuat glider milik lawannya itu mengalami masalah. Alhasil Green Goblin pun kabur dan berjanji untuk membalas kekalahannya untuk kali ini.
Berbeda dengan Spider-Man, ia yang mengetahui Jen dalam bahaya lalu dengan sigap langsung menolong gadis itu dan membawanya ke tempat yang aman. Merasa telah diselamatkan oleh seorang superhero, Jen yang takjub akan kehebatan Spider-Man lalu mengucapkan terima kasihnya, sembari menanyakan siapa sebenarnya sosok yang telah menyelamatkannya itu. Namun dengan polosnya, manusia laba-laba itu malah mengatakan jika dirinya adalah tetangga ramah semua orang bernama Spider-Man. Sembari berlalu meninggalkan gadis tersebut, Spider-Man terus saja berteriak kegirangan soal jiwa dalam diri Peter yang selama ini mengagumi Jen perlahan mulai tersalurkan. Nah, di kediamannya, Norman yang kala itu tengah bersantai tiba-tiba mendengar adanya bisikan misterius yang terus mengacaukan pikirannya. Anehnya, bisikan yang terus muncul itu ternyata malah berasal dari isi kepala Norman sendiri. Seolah ia kini telah memiliki kepribadian ganda yang jauh berbeda dari karakter aslinya selama ini. Tanpa disangka, karakter Green Goblin itulah yang ternyata adalah dirinya sendiri. Secara tak langsung, Norman telah melahirkan ciptaan terbaiknya melalui kegagalan yang terjadi di lab Oscorp tempo lalu. Ciptaan inilah yang kemudian mampu mewujudkan impian terliar dari diri Norman. Sialnya, karakter Green Goblin dalam dirinya juga memiliki ambisi yang sangat besar untuk menyingkirkan siapapun yang menghalanginya. Tak mengherankan bila dalam acara Festival Persatuan Dunia tadi, ia pun mengincar para dewan dengan menghabisi nyawa mereka. Dan kini ia menjadikan Spider-Man sebagai target berikutnya. Di hari yang berbeda, aksi pertarungan antara Spider-Man dan Green Goblin pada acara Festival Persatuan Dunia dijadikan sebagai headline di Daily Bugle. Hal itu sempat menjadi pembahasan yang cukup hangat antara Peter dan Jameson. Namun sayangnya momen tersebut tak berlangsung lama, karena kemudian muncul ledakan bersamaan dengan datangnya seorang Green Goblin. Kedatangan makhluk hijau itu ternyata bukan untuk mengacaukan kantor Daily Bugle, melainkan ia datang hanya untuk mencari tahu siapa sosok yang kerap mengirim stok foto Spider-Man ke kantor berita tersebut. Menurutnya, dengan mengetahui sosok sang fotografer, maka bukan tidak mungkin bila Green Goblin bisa bertemu langsung dengan sosok Spider-Man. Tujuannya sudah pasti adalah untuk menyingkirkan rivalnya itu. Mendapati kemunculan Green Goblin, Peter seketika itu langsung merubah dirinya menjadi Spider-Man dan berusaha mengalihkan perhatian musuhnya itu. Namun tanpa diduga, Green Goblin justru mengeluarkan gas bius yang dengan cepat membuat Spider-Man hilang kesadaran, lalu dibawa pergi oleh makhluk tersebut. Saat mulai tersadar, Spider-Man yang belum pulih sepenuhnya hanya bisa mendengar ocehan dari Green Goblin. Namun siapa sangka cuy, aksi menculiknya tadi ternyata tidak dimaksudkan untuk mencelakai Spider-Man, melainkan Green Goblin justru menawari rivalnya itu untuk bekerja sama dengannya menguasai dunia. Tak banyak yang dibahas oleh Green Goblin. Ia pun lalu meninggalkan Spider-Man dengan memintanya untuk segera membuat keputusan. Nah, di sisi lain, pertemuan tanpa rencana antara Green Goblin dan Spider-Man di kantor Daily Bugle tadi ternyata malah memunculkan isu miring. Kantor yang digawangi oleh Jameson itu justru memuat headline tentang ancaman teror yang mungkin tengah dirancang oleh kedua makhluk tersebut. Seakan berita yang dimuat telah mengiring opini seolah-olah Green Goblin dan Spider-Man berada di pihak yang sama dengan tujuan untuk menimbulkan kehancuran bagi dunia. Kembali ke Peter, ia yang tak sengaja melihat Jen di jalan lalu menghampirinya dan memulai obrolan berdua. Diketahui bahwa ternyata Jen baru saja selesai menjalani audisi di salah satu opera. Namun sayangnya ia gagal dan dinilai masih perlu banyak belajar lagi. Hal itu jelas menyisakan sedikit kecewa pada diri Jen. Mendengar hal tersebut, Peter lalu menawari gadis idamannya itu untuk makan bersama, alih-alih agar Jen terhibur. Nah, sayangnya Jen yang kala itu sudah lebih dulu memiliki janji untuk bertemu dengan Harry, akhirnya memutuskan untuk pamit pergi dan meninggalkan Peter begitu saja. Nah, sialnya Jen yang berjalan sendirian ternyata malah mengundang perhatian dari pria jahat di jalanan. Berbekal instingnya sebagai seorang superhero, Peter lalu mengetahui niat busuk dari sekumpulan pria itu. Ia pun dengan cepat mengikuti arah kemana Jen pergi.
Dan benar saja, Jane yang mulai memasuki salah satu gang gelap mulai digoda oleh pria itu. Namun tak berselang lama muncul Spider-Man yang bisa dengan mudah menghajar kumpulan pria tersebut. Nah, aksinya kali ini jelas menarik perhatian Jane. Karena bagaimanapun juga Spider-Man telah menyelamatkan gadis itu untuk kedua kalinya. Di bawah guyuran hujan, Spider-Man yang kala itu akan berpamitan lalu diberi ciuman oleh Jane sebagai rasa terima kasih. Sekaligus ungkapan hatinya yang mungkin belum sanggup ia ucapkan. Di hari yang berbeda, Spider-Man kembali muncul untuk menyelamatkan para korban dari insiden kebakaran. Satu demi satu korban yang terjebak dalam kobaran api pun berhasil diselamatkan olehnya. Hingga kemudian Spider-Man mendapati salah satu korban yang ternyata adalah Green Goblin. Nampaknya insiden kebakaran kali ini telah dibuat sebagai perangkap oleh makhluk jahat itu untuk memancing kemunculan sosok Spider-Man. Dalam pertemuan mereka, Green Goblin sempat menanyakan kembali ajakan kerjasama yang sempat ia tawarkan tempo hari. Namun kali ini Spider-Man dengan berani menolak ajakan tersebut. Alhasil pertarungan sengit antara keduanya pun tak terhindarkan. Entah apa yang ada di benak Spider-Man. Pertarungan yang seharusnya bisa ia menangkan malah justru ia tinggalkan begitu saja. Superhero laba-laba itu kabur dan menghilang dengan luka di tangannya. Masih di hari yang sama, perayaan Thanksgiving tengah diadakan oleh Harry dan Jane. Turut hadir pula Bibi May yang ikut membantu segala persiapannya, termasuk Norman yang juga turut hadir dalam perayaan tersebut. Sialnya, Peter yang datang terlambat malah kedapatan memiliki luka gores di tangannya. Alih-alih baru saja tertabrak sepeda pos di jalan, alasan Peter agaknya tak sedikit pun membuat Norman percaya begitu saja. Mantan pendiri Oscorp itu justru meyakini jika luka gores yang ada di tangan Peter sama persis seperti luka akibat senjata dari Green Goblin. Dengan kata lain, Spider-Man yang ia cari selama ini tak lain dan tak bukan adalah Peter Parker. Menyadari fakta tersebut, Norman yang dari awal sudah menaruh dendam pada Spider-Man seketika langsung meradang. Ia pun lalu bergegas meninggalkan apartemen Harry, alih-alih masih ada urusan penting di luar sana. Parahnya lagi, amarah Norman yang memuncak bahkan sampai turut menyasar kepada Jane. Di depan Harry, Norman menyebut jika gadis itu seperti perempuan matre di luar sana yang siap menggerogoti harta dari pasangannya sendiri. Mendengar umpatan yang dilontarkan oleh Norman, Jane yang kesal lalu meninggalkan Harry begitu saja, seolah menjadi tanda keretakan dari hubungan mereka. Setibanya di rumah, Norman kembali mengalami halusinasinya dengan terus mendengar bisikan misterius dari topengnya. Dalam momen tersebut, Norman seperti mendapat pencerahan untuk melawan Spider-Man, di mana kali ini ia diarahkan untuk menyakiti orang-orang tercinta dari Peter itu sendiri. Dan benar saja, May yang saat itu sedang sendirian di rumah tiba-tiba dihampiri oleh Green Goblin yang membuat ledakan di tempat tersebut. Sontak kejadian itu membuat Bibi May harus mendapat penanganan medis. Insiden ini juga sekaligus menyadarkan Peter bahwa sejatinya sosok di balik topeng Spider-Man telah terungkap oleh musuhnya sendiri. Keesokan harinya, aktivitas menemani Bibi May di rumah sakit menjadi momen yang membahagiakan untuk Peter. Bagaimana tidak, Jane yang datang untuk menjenguk malah mengungkapkan ketertarikannya pada Spider-Man. Sontak hal itu membuat Peter terbang melayang meski ia hanya memiliki peran di balik dari topeng sang superhero. Konyolnya, momen berduaan yang terjalin antara Peter dan Jane harus berubah menjadi hening. Karena kemudian datang Harry yang juga berniat untuk menjenguk Bibi May. Bak mati kutu, Peter, Jane, dan Harry pun lalu sama-sama terdiam tanpa ada sepatah kata pun yang muncul di antara mereka. Usai melalui momen yang sulit, Peter kini dibangunkan oleh Bibi May yang sudah tersadar. Menariknya, wanita tua itu ternyata diam-diam juga mengetahui obrolan yang terjadi antara Peter dan Jane tadi, termasuk perasaan keponakannya itu pada gadis tersebut. Meski merasa bahagia karena akhirnya bisa lebih dekat dengan Jane, namun seketika itu Peter menyadari bahwa saat ini gadis tersebut bisa saja tengah terancam. Sama halnya seperti Bibi May yang sempat dicelakai oleh Green Goblin.
Tak ingin menyesal untuk kedua kalinya, Peter dengan cepat langsung menghubungi Jane demi memastikan kondisi gadis idamannya itu. Dan sial bagi Peter, sosok yang mengangkat teleponnya ternyata malah Green Goblin. Ia agaknya telah terlambat memberikan rasa aman kepada gadis tersebut. Dengan menjadikan Jane sebagai Sandra, Green Goblin lalu mengajak Peter untuk berduel dengannya. Di sebuah jembatan, Green Goblin tidak hanya menjadikan Jane sebagai Sandra, melainkan makhluk hijau itu juga menyandingkannya dengan kereta gantung untuk mengacaukan fokus Spider-Man. Hebatnya, meski sempat dibuat repot dengan menahan beban sendirian, namun secara mengejutkan beberapa orang yang ada di atas jembatan turut membantu Spider-Man dengan melempari Green Goblin menggunakan benda apapun. Kelengahan itu lalu dimanfaatkan oleh Spider-Man untuk menurunkan kereta gantung dan Jane di atas perahu yang melintas. Kini fokus pertarungan hanya ada pada Spider-Man dan Green Goblin. Pertarungan epik keduanya pun terjadi. Dalam duel kali ini, Spider-Man benar-benar dibuat kewalahan oleh Green Goblin. Bahkan topeng superhero laba-laba itu juga sampai terkelupas oleh ledakan dari bom lawannya. Namun, siapa sangka cuy, fokus Spider-Man yang telah kembali akhirnya mampu membalikkan keadaan. Kini gantian Green Goblin yang harus tersungkur dan siap dieksekusi oleh Spider-Man. Dalam kondisi yang terpuruk, secara mengejutkan Green Goblin malah melepas topeng dan mengungkapkan sosok aslinya. Seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya, Spider-Man sempat lengah dan terkecoh dengan segala bujuk rayu oleh Norman. Sialnya, kesempatan itu malah dimanfaatkan oleh Norman untuk menyerang balik Spider-Man menggunakan glidernya. Namun siapa sangka, indera Spider-Man yang begitu tajam mampu mendeteksi adanya ancaman. Dengan cepat, ia pun mampu menghindari glider yang saat itu tengah melaju dengan kencang. Alhasil, bukannya berhasil membunuh Spider-Man, Green Goblin malah kini harus meregang nyawa karena tertabrak oleh glidernya sendiri. Meski berhasil menghabisi lawannya, namun Spider-Man yang iba lantas membawa jasad Norman kembali ke kediamannya. Di tempat itulah Spider-Man sempat dipergoki oleh Harry yang kebetulan sedang berada di sana. Harry bahkan sempat mencoba untuk menembak Spider-Man setelah mengetahui kondisi ayahnya yang telah meninggoy. Namun dengan refleks yang sangat baik, Spider-Man akhirnya bisa lolos dengan kabur lebih cepat dari tempat tersebut. Nah, di akhir film, prosesi pemakaman Norman menjadi pemandangan yang memilukan. Tak hanya bagi Harry saja, tetapi kesedihan turut dirasakan oleh Peter sebagai sahabatnya. Menariknya, acara yang semestinya menjadi momen haru seketika berubah menjadi momen indah dan berkesan bagi Peter. Bagaimana tidak, Jane yang selama ini terkesan cuek malah menyatakan rasa cintanya kepada Peter. Gadis itu mengatakan bahwa perasaan tersebut telah ia pendam selama ini. Dan sosok yang selalu ia pikirkan dari dulu adalah Peter Parker dan bukan yang lain. Meski menyambutnya dengan senyum bahagia, namun Peter agaknya tak ingin gegabah dengan menjadikan Jane sebagai pacarnya. Karena dengan begitu, maka bukan tidak mungkin jika nantinya gadis tersebut akan tetap berada dalam bahaya. Sebagaimana ancaman yang sempat dilakukan oleh Green Goblin kepadanya. Dengan berat hati, Peter yang masih terus merahasiakan perannya sebagai Spider-Man lalu menolak ajakan Jane untuk berpacaran dengannya. Sayang sekali. Ia kemudian berlalu pergi meninggalkan gadis itu. Dan kisah pada film ini pun berakhir. Nah, itulah alur cerita dari film Spider-Man yang rilis tahun 2002. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan tetap santuy. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Got demons in my head, I used to regret being a better place tomorrow. Got demons in my head, they're better off dead. I'll find a way to kill this sorrow. Got demons in my head, I used to regret being a better place tomorrow.